Halo teman-teman sekalian, hai Transfer Buddy. Gimana kabarnya nih? Kembali lagi bersama Minver di acara kesayangan kita semua tentunya, yaitu di Transfer Talk Breaking Barriers episode ke-9. Gokil gak tuh? Sekarang udah di episode ke-9 aja, gak kerasa teman-teman ya. Dan pastinya Minver setiap minggunya akan menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif bagi kalian semua, terutama sesuai request. Jadi kalian bisa juga request siapa narasumber yang harus Minver undang nih pada minggu-minggu berikutnya. Nah teman-teman, kali ini di episode ke-9 ini Minver mengundang bintang tamu yang sangat spesial banget, yaitu Kak Andini. Nah, siapa sih Kak Andini ini? Nanti pastinya Minver akan mengulik lebih dalam lagi mengenai profil Kak Andini ya. Jadi buat temen-temen yang belum tahu siapa Kak Andini, yaitu Kak Andini adalah peraih ISMA tahun 2002 di Universitas KU Leuven di Belgia. Gokil nggak tuh? Nah teman-teman juga di beberapa episode sebelumnya Minver pernah mengundang beberapa narasumber yang sebelumnya sudah pernah berkuliah di luar negeri. Yang pertama ada, kalau kalian ingat, di episode kedua ada Kak Febri Halim. Beliau lulusan dari Universitas di Wuhan, jurusan kedokteran, dokter bedah lagi. Dan kalau kalian ingat juga di episode ke-6 Minver pernah mengundang Kak Bagja. Beliau peraih beasiswa di Turki, tepatnya di Gazi University. Nah, di episode ke-9 nih, spesial banget. Minver berkesempatan untuk menghadirkan Kak Andini untuk hadir pada Transfer Talk Breaking Barriers episode kali ini. Buat teman-teman sekalian, apalagi teman-teman yang sekarang sedang kuliah dan ingin meraih beasiswa ke luar negeri, pastinya kalian akan dipandu oleh Kak Andini nanti untuk gimana sih tipsnya agar bisa meraih beasiswa ke luar negeri, terutama ISMA. Nah mungkin buat kalian nih yang pengen, langsung tanyakan pertanyaan kalian mengenai hal tersebut di kolom komentar, atau bisa langsung DM Instagramnya Translation Transfer. Jadi gitu teman-teman ya. Nah tak lupa juga teman-teman, selalu Minver ingatkan setiap minggunya, buat kalian semua nih yang memang butuh layanan penerjemahan, terutama buat Anda, perusahaan yang butuh layanan penerjemahan dengan skala yang besar, terutama menerjemahkan MOU, menerjemahkan legal, bahkan menerjemahkan website, itu bisa banget ke Translation Transfer. Dokumen-dokumen dengan skala besar untuk skala perusahaan itu bisa Translation Transfer handle dengan sebaik mungkin, dengan penerjemah yang tentunya berkualitas, bersertifikat, dan mempunyai jam terbang yang sangat bagus sekali. Gak hanya itu teman-teman, buat kalian semua yang sekarang sedang berkuliah dan ingin berkuliah ke luar negeri, pasti membutuhkan penerjemahan ya, pastinya untuk dokumen-dokumen legalnya, dan itu harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Nah, penerjemah tersumpah itu masuk ke dalam layanan Translation Transfer. Maka dari itu, tepat sekali Translation Transfer menjadi solusi untuk penerjemahan Anda. Jadi, kalau kalian butuh layanan penerjemahan, transferin aja. Apalagi di sampai akhir Juli ini, Translation Transfer ada promo besar-besaran buat kamu semua yang tertarik untuk menerjemahkan dokumen-dokumen kebutuhan Anda. Jadi gitu teman-teman ya. Anyway, udah cukup banyak juga nih yang join live Minver sekarang. Kita sapa dulu kali ya. Oke, udah ada Kak Andini nih yang join. Bentar lagi Minver akan langsung sambungkan dengan Kak Andini sembari kita menunggu teman-teman yang lain yang mungkin masih belum sempet join di live Minver kali ini. Gak lupa juga teman-teman, siapkan pertanyaan-pertanyaan menarik kalian kepada Kak Andini, yang pastinya nanti di pertengahan sesi akan Minver bacakan beberapa pertanyaan yang paling menarik
Dan bisa juga kalian tanyakan teman-teman di bawah sini ada fitur untuk bertanya. Nanti kalian bisa langsung berikan pertanyaan kalian di situ. Langsung drop pertanyaan kalian. Jadi bisa kalian drop di kolom komentar di fitur tanya ini, atau langsung biasanya teman-teman langsung DM ke Instagram Translation Transfer. Bisa juga teman-teman. Dan siapkan nih, kira-kira siapa sih yang harus Minver undang pada episode ke-10? Kira-kira siapa ya? Di episode kemarin Minver mengundang Kak Namira. Dia peraih gold medal untuk new casting. Sekarang Minver juga mengundang salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, yaitu Kak Andini, peraih ISMA 2022 di universitas di Belgia. Tapi nggak hanya itu teman-teman. Nah, buat kalian yang memang sangat tertarik di dunia kebahasaan, apalagi topik kita ini sangat cocok ya, membuka peluang beasiswa melalui keahlian berbahasa. Jadi peluang-peluang beasiswa nanti kita akan kupas tuntas bersama Kak Andini. Oh iya, tadi Minver sempat mention juga bahwasanya Kak Andini ini nggak hanya peraih beasiswa ISMA aja teman-teman ya, tapi dia ini banyak meraih penghargaan bergengsi sewaktu kuliah. Salah satunya debat bahasa Inggris lagi. Kurang gokil apa coba. Jadi nanti Minver akan kulik juga ya, gimana sih tips Kak Andini bisa memenangkan berbagai kompetisi tersebut. Dan pastinya kalian juga bisa tanya nih, tips dan triknya gimana, terus cara belajarnya, terus ada gak sih rahasia-rahasia yang mungkin perlu kita tahu nih, atau mungkin bahkan gimana cara memulainya untuk bisa ahli dalam hal tersebut. Nah, kita akan kupas sedalam-dalamnya nanti. Oke, halo teman-teman, terima kasih ya anyway yang sudah menyempatkan join di live Transfer Talk kali ini. Dan jangan khawatir buat teman-teman sekalian yang mungkin kelewatan, mungkin sekarang masih di jalan, masih dengan pacarnya atau masih belajar bahkan, dan belum sempat nonton live ini. Jangan khawatir, karena apa? Setelah live ini selesai, Minver nanti langsung akan unggah siaran ulangnya ke Reels Translation Transfer, atau bahkan kalian juga bisa mengunjungi YouTube-nya Translation Transfer. Langsung kalian cari aja di YouTube Translation Transfer, kalian bisa nonton siaran ulang Transfer Talk dari episode pertama sampai episode ke-9 ini. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Siapkan pertanyaan, jangan lupa teman-teman. Kita nanti akan bacakan beberapa pertanyaan paling menarik yang akan ditujukan ke Kak Andini. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, mungkin gak usah berlama-lama lagi ya. Bisa Minver undang nih Kak Andini untuk join di live kita kali ini. Oke, halo teman-teman yang sudah bergabung. Oh, ada Kak Skolastiko nih. Halo Kak Skolastiko, jangan lupa nanti tanyakan ya. Hai Minver, hai Kak Teza. Thanks ya udah nyapa. Domana Kak, gokil. Minver sekarang sedang di Jember Kak. Oke, kita undang Kak Andini untuk gabung bersama kita. Wait. Nah, halo Prodita, halo Molina, Jember mana Kak? Nah, gokil. Halo Kak Andini. Halo. Anyway, thanks banget ya udah menyempatkan hadir di Transfer Talk kali ini. Dan Minver merasa terhormat nih karena Kak Andini bisa bergabung pada live kita kali ini. Gimana kabarnya Kak Andini? Baik, terima kasih. Semoga teman-teman semua juga baik-baik aja. Amin. Anyway, kesibukan Kak Andini sekarang apa nih selain berkuliah? Karena kuliah lagi libur, sekarang Oke. sih lagi magang. Saat ini lagi magang di The Conversation Jakarta, The Conversation Indonesia lebih tepatnya. Jadi ya. Oke.
Oke, oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih, Kak Arini siapa dan sedang berkuliah di mana? Silakan, Kak. Oke, halo teman-teman. Nama aku Andini dari Universitas Negeri Malang, lebih tepatnya belajar S1 Bahasa dan Sastra Inggris. Salam kenal. Salam kenal. Oke, oke. Kak Arini cantik sekali, gokil. Udah ada yang komen nih. Thank you teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk berkomentar. Nah, Kak Andini, Minver pengen tahu nih, tadi kan sempat Minver mention juga bahwasanya Kak Andini ini selain memang meraih beasiswa ISMA, nanti itu kita akan bahas, tapi sebelumnya Minver pengen tahu nih, bener nggak kalau Kak Andini ini sering banget mengikuti kompetisi kebahasaan, terutama debat bahasa Inggris ataupun writing dan sebagainya, bener nggak, Kak? Iya, itu benar. Oke, oke. Alhamdulillah. Oke. Mungkin bisa diceritain sedikit nih, lomba-lomba apa saja. Oh iya, Kak Andini semester berapa sekarang? Kalau boleh tahu. Aku sekarang semester 7. Oke, Mau naik semester 7. semester 7. Oke, oke, oke. Dan dari semester 1 sampai semester ini tentunya banyak sekali kompetisi yang udah Kak Andini ikuti ya. Seperti yang Minver mention tadi, kompetisi debat dan sebagainya. Mungkin bisa diceritain sedikit nggak? Apa aja kompetisi yang udah Kak Andini ikuti sejauh ini? Oke, jadi kalau misalnya untuk kuliah aja kan ya, kuliah aku ikut kompetisi biasanya lebih fokus ke bahasa Inggris. Terus untuk cabang-cabangnya English debate, jadi debat bahasa Inggris, kemudian story writing, jadi short story writing, beberapa yang juga udah dipublish, alhamdulillah. Terus abis itu mengikuti lomba speech, terus habis itu juga ikut Malapres, Malapres dan ya kayak kalau nggak salah itu aja sih, dan nulis karya ilmiah tentunya gitu. Oke. Nah tentunya mengikuti lomba-lomba tersebut nih pastinya nggak gampang, terutama kalau kita mau manage waktu dengan akademik ya. Iya. Benar nggak, Kak? Iya benar. Oke. Nah, emang dari dulu udah menggeluti dunia kebahasaan ini atau gimana? Mungkin dari SMA dulu, Kak Andini setahu saya di jurusan bahasa ya, Kak ya? Iya benar. SMA dulu di jurusan bahasa. Oke. Nah, apakah itu yang jadi pemantik Kak Andini bisa sampai pada tahap ini? Atau emang dari kecil banget udah suka bahasa nih? Iya sih, baru mau bilang, iya dulu sebenarnya aku dari kecil sih tertarik dengan dunia bahasa, karena memang dari kecil lingkungan saya kebanyakan menggunakan berbagai macam bahasa gitu. Jadi akhirnya ada ketertarikan dan minat itu munculnya dari situ. Dari kecil tuh memang suka nonton film atau series gitu, baca buku, menulis dan segala macamnya itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi akhirnya kebawa gitu ya. Terus habis itu pas masuk SMP gitu, dikenal dengan namanya kompetisi, lomba gitu. Nah, muncul nih jiwa kompetitifnya, nggak mau kalah gitu. Jadi mulainya sih dari situ, dari SMP. Kayaknya sama sekolah, soalnya sering banget diturunin lomba-lomba bahasa Inggris, kayak storytelling, debat, dan lain sebagainya gitu. Terus habis itu kebawa di SMA juga sering turun lomba debat dan lomba bahasa Inggris lainnya gitu. Jadi ya mungkin kalau mau kulik sebenarnya mulainya dari situ gitu. Oke. Dan sampailah ke kuliah. Berarti itu yang mendasari Kak Andini memilih jurusan bahasa. Benar, karena memang tertarik dan minatnya ke bahasa gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa harus Universitas Negeri Malang, Kak? Atau karena emang Kak Andini sekarang lagi tinggal di Malang, atau kenapa nggak pilih kampus lain? Kalau untuk Universitas Negeri Malang, salah satu alasannya iya, saya tinggal di Malang memang. Tapi bukan itu alasan kenapa saya milih UM gitu. Julukannya UM. UM sendiri dari SMA kelas 3 tepatnya, itu aku udah fix pasti masuk sastra Inggris Universitas Negeri Malang, nggak mau tahu gitu. Jadi memang itu pilihan pertama saya, pilihan pertama dan kedua saya gitu. Karena aku tahu kalau misalnya di UM itu, dan memang terbukti 7 semester belajar di sini,
dosen-dosennya tuh keren-keren semua, keren banget, terutama yang sastra Inggris, semuanya, hampir semuanya lulusan luar negeri, universitas top, dan mereka semua benar-benar paham dengan apa yang diajarkan gitu, dan nggak cuma sekedar oh ya udah kita belajar bahasa Inggris, enggak gitu, mereka mengajarkan kita tentang linguistik, tentang literature, tentang segala macam ini yang sebelumnya aku nggak tahu gitu. Jadi kayak menurut aku benar-benar it's the right choice untuk belajar di Universitas Negeri Malang, terutama yang di sastra Inggrisnya itu yang aku rasain. Oke, menarik sekali nih. Jadi memang banyak insight yang didapatkan ya selama berkuliah di UM ya. Oke. Nah, tadi Kak Andini bilang bahwasanya jiwa kompetitifnya ada sejak kecil. Nah, Minfer juga pengen tahu nih, selama mengikuti kompetisi tersebut, terutama kompetisi debat dan writing, storytelling dan sebagainya, ada nggak sih Kak strategi khusus untuk bisa memenangkan kompetisi tersebut? Oke, jadi untuk strategi dari aku dan juga saran dari aku buat teman-teman itu sebenarnya ada 3 ya, agak banyak ya, 3 tapi. Jadi yang pertama itu have a goal to motivate you. Jadi punya goal, tujuan gitu. Sebenarnya tujuan ini nggak perlu kompleks banget kayak oh aku mau jadi mawapres atau gimana gitu, nggak perlu sih. Kalau aku dulu dari setiap kali mau lomba tuh goalnya biasanya oh aku pengen kelihatan keren gitu sih sebenarnya. Terutama pas SMA kan kalau menang itu diumumin gitu ya di pagi-pagi hari Senin gitu. Jadi kayak aku pengen deh diumumin gitu biar satu kelas nepuk tanganin aku gitu. Jadi kayak ya udah ikut lomba gitu, berusaha menang. Jadi sebenarnya yang penting itu punya tujuan supaya kita termotivasi untuk menang. Bukan untuk menang, termotivasi untuk berusaha gitu sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah learning in my opinion never stops. Jadi belajar itu penting, latihan itu penting. Mau yang secara day to day regular ataupun di luar itu. Jadi yang aku maksud adalah kalau day to day itu dulu pas SMA karena aku memang ikut lomba debat dan klub debat, itu latihannya setiap hari mulai hari Senin sampai Sabtu, karena Sabtu masih masuk, mulai dari pulang sekolah jam 2 sampai jam setengah 6. Itu setiap minggu sampai lulus, jadi 3 tahun gitu. Ya, tapi selain itu juga yang menyenangkan aja gitu, misalnya di rumah nonton Netflix, baca apa sih webtoon atau gimana gitu, nonton YouTube gitu, nonton music video terus dianalisis sama orang-orang gitu, itu tapi pakai bahasa Inggris. Itu juga bisa untuk practicing your English and immersing yourself in English. Itu penting banget menurut aku. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu menurut aku ini justru yang paling penting, yaitu jangan takut salah atau kalah gitu. Itu sih yang menurut aku banyak yang punya kekhawatiran ini, aduh kalau misalnya kalah nanti aku malu, nanti dikatain sama orang gimana gitu. Tapi justru menurut aku terutama di bidang bahasa ya, kalau misalnya kita nggak pernah coba, itu we're not going to go anywhere gitu, because you need to use your language or else you're not going to learn anything. So menurut aku nggak apa-apa salah, memang wajar gitu. Salah itu wajar aja gitu. So it's okay, just try gitu. Nggak ada salahnya kok kalau kita kalah gitu. Ya udah coba aja di lain waktu gitu. Tapi meskipun kalah kita pasti akan dapat sesuatu gitu, kayak oh ternyata gini toh caranya, oh ternyata aku nggak boleh kayak gini, oh ternyata yang menang itu mereka pakai struktur seperti ini dalam speech-nya gitu. Oh aku bisa niru gitu, something like that. Jadi ya terus berusaha aja sih gitu. Itu strategi aku untuk menang. Oke, ada 3 di Minfer jabarin lagi nih. Yang pertama tentukan goal. Yang pertama, yang kedua belajar pastinya, dan yang ketiga adalah jangan pernah takut untuk salah. 3 poin ini mendasar banget yang harus kalian perhatikan agar kalian bisa menentukan strategi yang tepat untuk bisa seperti Kak Andini. Keren banget nih, keren banget. Nah, Minfer juga pengen tahu nih Kak, debat-debat dengan topik apa aja sih yang sudah pernah Kak Andini ikuti selama di UM nih? Topik-topiknya variatif sekali, jadi nggak cuma bahasa Inggris saja kan ya. Topik-topik debatnya biasanya international relations, jadi hubungan internasional, politik Indonesia,
ekonomi, terus apalagi ya kayak science, social movement gitu-gitu, dan masih banyak lagi gitu. Bener-bener Jadi keren. variatif. Mm-mm. Dan itu harus bener-bener ini ya, mempelajari satu persatu meskipun kita belum pernah mengenal topik tersebut sebelumnya. Iya benar. Jadi harus banyak baca dan harus Oke. banyak exposure ke berita gitu. Oke, tapi semua hal yang memang didasari dengan rasa cinta di awalnya itu kita nggak pernah bisa capek ya untuk mengikutinya terus. Benar. Oke, benar banget. Nah, Mifa juga tadi bilang bahwasanya Kak Andini ini peraih beasiswa ISMA. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ISMA ini apa, nah ini waktunya Kak Andini untuk menjelaskan apa sih itu ISMA dan di KU Leuven Kak ya. Sorry kalau pronunciation salah Kak. Oke. Nah itu bisa dijelaskan sedikit Kak mengenai prestasi tersebut. Jadi ISMA sendiri kepanjangannya adalah Indonesian International Student Mobilization Awards gitu. Jadi intinya adalah pertukaran pelajar ke luar negeri gitu selama satu semester yang diadakan oleh Kemdikbud-Ristek gitu, Kementerian Pendidikan gitu. Nah, jadi dia rumpunnya sama seperti LPDP, tapi kalau LPDP adalah untuk S2, S3 dan selama masa studi, untuk ISMA sendiri adalah untuk mahasiswa semester 5 dan semester 7 selama satu semester. Dan pilihan universitasnya ada beragam, pilihan mata kuliahnya juga ada beragam gitu. Jadi ini ISMA memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan exposure ke luar negeri, international exposure, membuat connections di luar negeri, sekaligus juga mempromosikan Indonesia ke luar negeri. Jadi duta Indonesia istilahnya gitu ya, di luar negeri. Jadi pengalaman yang sangat berharga menurut aku itu ISMA, dan itu suatu hal yang benar-benar I don't regret joining, sehingga I would always recommend teman-teman yang baru mau masuk kuliah, masih semester 3, masih semester 5, please cobalah untuk daftar ISMA gitu. Siapa tahu keterima. Oke, keren banget, gokil. Dan Kak Andini ini mengalahkan dari 7.500 Kak ya. Yang dipilih itu cuma 1.150 seingat Minfer nih. Iya. Nah, Minfer pengen tahu nih, kita tarik mundur ke belakang. Awal Kak Andini pengen join ISMA ini apa? Dan tahu dari mana infonya? Jadi ISMA ini tahun ini baru tahun ketiga. Jadi pas awal muncul ISMA itu aku masih semester 3 kalau nggak salah. Iya, 3, masih semester 3 gitu. Jadi masih awal banget gitu. Which aku sangat bersyukur ya ISMA ada pas waktu aku masih awal-awal itu. Jadi tahunnya itu dari kampus tentu, karena menurut aku Universitas Negeri Malang, terutama sastra Inggris, Fakultas Sastra, itu sangat mendorong kami untuk bisa mencoba ikut ISMA gitu. Dan itu sangat difasilitasi oleh Departemen Sastra Inggris ini. Jadi menurut aku dapat infonya dari situ, dan kantor urusan internasional dari UM juga sangat-sangat aktif dan gercep untuk ngasih kita informasi gitu. Jadi dapatnya dari kampus sih. Oke. Nah, memutuskan itu ya karena memang ini kesempatan langka yang mungkin kita nggak bisa dapatkan lagi di lain kesempatan. Oke. Dan ISMA ini memang hanya program pertukaran pelajar selama 1 semester aja Kak ya? Benar, 1 semester. Nah, tadi Kak Arini bilang bahwasanya memilih KU Leuven Kak ya? Iya. Ini pilihan dari Kak Arini sendiri atau memang sudah dipilihkan dari kampus? Itu pilihan aku sendiri. Oke. Dan yang di situ cuma 10 orang Kak ya? Iya, 10 orang. 10 orang. Oke. Pastinya ini menjadi pengalaman yang sangat berarti banget. Apalagi Kak Arini di sana selama 6 bulan di negeri orang, yang mana Kak Arini sebenarnya belum pernah ngerantau sama sekali, dan pastinya ini jadi pengalaman yang sulit banget dilupain. Nah, sedikit cerita boleh mungkin gimana cara Kak Arini bisa survive di sana, terus apakah dibiayai oleh pemerintah, makan dan sebagainya, terus
belajarnya di sana gimana dan sebagainya. Mungkin kalian bisa ceritain nih ke kita semua. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama tadi sebelum dibiayain itu Uh, bisa diulang? Gimana kehidupan di sana, Kak? Oh, oke. Alright. Jadi sebenarnya pertama aku jawab dulu yang tentang Oke. biaya itu ya. Kayak karena mungkin banyak yang akan salah paham. Itu aku nggak mengeluarkan biaya sama sekali karena semua Sama kan ditangani oleh pemerintah gitu. pemerintah. Oke. Tapi emang di awal itu pas pembuatan visa dan lain sebagainya itu Yes. memang nalang dulu gitu. Tapi itu pasti diganti oleh ISMA gitu. Iya. Jadi dibiayai oleh LPDP. Kalau nggak satu rumpun sama LPDP itu, jadi Oke. dibiayain oleh pemerintah semuanya. Dan setiap negara itu pasti mendapatkan uang saku itu berbeda-beda gitu. Jadi tergantung negaranya kemana dapat uang sakunya berapa gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan di negara tersebut gitu. Kebetulan kemarin karena di daerah West Europe itu lagi inflasi, jadi akhirnya ya disesuaikan juga gitu. Nah, tapi masih sangat cukup yang diberikan oleh pemerintah itu. Itu untuk persoalan biaya gitu ya. Nah, kalau untuk tinggal di sana, merantau ke sana, itu menurut aku cukup beda sama Indonesia. Mulai dari hal paling simple aja itu cuaca. Itu dingin banget gitu ya. Di sini kan panas gitu, terutama Jakarta itu panas banget gitu. Tapi kalau untuk di sana itu dingin gitu. Jadi harus menyesuaikan hal tersebut gitu. Belum lagi, ya meskipun kita sama teman-teman yang lain, itu everyone is on their own. Basically kita ngurus diri kita masing-masing pastinya gitu kan. Ya kita bantu-bantu, tapi ya kalau kamu nggak mau grow up ya susah gitu kan intinya gitu. Jadi benar-benar ISMA is a maturing process. Jadi di sana itu benar-benar belajar untuk dewasa gitu, untuk bisa ngurusin segala macam sendirian gitu. So ya seperti itu sih. Dan untuk belajar, menurut aku juga sistem atau gaya belajarnya mereka itu lumayan beda gitu sama gaya belajar di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia biasanya kita kenal banyak tugas gitu, setiap minggu ada tugas gitu, terus habis itu dikumpulin banyak esai, bla 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 gitu kan. Kalau di sana untuk KU Leuven specifically itu sebenarnya nggak ada tugas mingguan, cuman ada tugas akhir gitu. Jadi benar-benar fokusnya adalah belajar. Maksudnya aku datang kuliah karena aku mau belajar dan aku mau pintar gitu, bukan karena aku harus dapat degree untuk bisa dapat kerjaan gitu sih. Menurut aku yang cukup beda vibes kuliahnya itu ada di situ gitu. Jadi ya it's very fun, menyenangkan banget, suasananya enak gitu, dan ya kita belajar banyak gitu. I learn a lot in there, dan pelajaran kita nggak yang sesuai dengan jurusan kita di Indonesia gitu kan. Jadi benar-benar ke-expose dengan wawasan lain yang lebih luas gitu. So it's definitely a great experience. Oke. Nah, tadi bilang bahwasanya nggak belajarnya di sana nggak seperti yang ada di Indonesia. Dan kalau boleh tahu juga untuk ISMA ini dari berbagai jurusan pastinya Kak ya? Iya benar. Dari berbagai jurusan. Dan yang jadi pertanyaan Nifer, waktu kuliah di sana apa yang dipelajari? Jadi aku di KU Leuven mengambil 3 mata kuliah dan tiga-tiganya dari bidang yang berbeda. Yang satu bidang filosofi, terus yang kedua bidang seni, seni Eropa. 3 itu bidang hubungan internasional, belajar tentang EU gitu, dan institusi dan kebijakan yang ada di European Union gitu, Uni Eropa. Jadi 3 hal berbeda itu. Oke. Nah itu apakah 10 orang yang kuliah di sana mengambil jurusan serupa atau per orang ini beda-beda kan? Per orang bisa milih pilihan masing-masing gitu. Selama ada di dalam list yang diberikan oleh ISMA, itu bisa dipilih gitu, 3-4. 3-4. Oke. Benar banget. Nifer juga pengen tanya nih, pertanyaan basic. Setiap orang yang keluar negeri, apa sih culture shock yang Kak Andi dapatkan sewaktu di Belgia sana? Culture shock mungkin apa ya? Mungkin kalau yang kepikiran sekarang itu budaya nggak peduli. Maksudnya adalah you are you, I am me, gitu. We are not connected in any way, so I don't need to care about you and you don't need to care about me, gitu. Mungkin itu sih yang culture shock, karena kalau di Indonesia kayaknya semua harus tertata gitu, maksudnya
apa ya, keluar rumah harus cakep gitu, kalau nggak pasti diomongin orang gitu. Atau misalnya di Iya, jalan gitu ngapain bener dikit, lah. waduh itu udah digosipin Gosip sama lah. tetangga situ gitu. Atau Bener lah. gimana ya, Iya. kalau misalnya budaya yang bagus di Indonesia adalah kita ramah ke semua orang gitu, kita bantu semua orang gitu. Misalnya ada orang yang kelihatan kesusahan, kita bantuin gitu kan ya. Like gercep gitu untuk bantu orang gitu, untuk berurusan dengan orang itu cepet banget gitu kalau di Indonesia. Sedangkan kalau di sana itu benar-benar orang nggak peduli sama kita gitu. Maksudnya semua orang ya udah aku gini ya udah gitu. Jadi kayak mau keluar rumah nggak pakai baju kayak mau keluar rumah gimana gitu itu nggak ada yang peduli gitu. Mau ini 30 derajat lu pakai sweater gitu nggak ada yang peduli gitu. Jadi kayak jadi akhirnya juga misalnya kita lagi bawa belanjaan banyak banget nih, Iya. tiga tas super besar gitu dan kita kelihatan kesusahan jalan kaki gitu. Kalau di Indonesia kan ada orang pasti bilang butuh bantuan nggak, bisa dibantu nggak gitu. Kalau di sana nggak bakalan, ya Bisa. udah semangat. Oke, oke, oke. Jadi mungkin yang jadi support di sana teman-teman Kak Lini sendiri ya, Iya, selama teman-teman yang dari Indonesia dari itu. di dorm itu. Mm-mm. Nah, kalau mungkin kita ngobrol santai dulu. Main kemana aja Kak selama di sana? Uh, Apalagi di Eropa uh, nih. Antar negara ini uh, saya rasa deket ya. Pasti liburannya banyak banget um, nih. Alhamdulillah bisa keliling Eropa ya, negara-negara yang namanya gede gitu, misalnya Iya. Italia atau Hmm. Belanda gitu, alhamdulillah bisa jalan-jalan ke sana, belajar ke sana gitu. Jadi ya salah satunya itu. Nah, kalau di Belgia Selebihnya bisa sendiri, lihat Instagram aku. oke, langsung cek aja teman-teman ya. Udah Minver cantumkan juga Instagramnya Kak Nini. Nah, di Belgia ini bahasa utamanya itu apa Kak? Bahasa Inggris kah atau bahasa Belanda sebenarnya di sana? Jadi kalau untuk Belgia lucunya adalah negara aku bilang sekecil karena Ya, Indonesia gede banget ya. Negara gede banget. sekecil itu terbagi menjadi 3 bagian kalau nggak salah ya, 3 bagian gitu. Ada bagian yang berbicara bahasa Belanda, ada yang Iya. bagian berbicara bahasa Prancis, dan Hmm. ada bagian kecil yang bahasa Jerman gitu. Oke, Jadi banyak banget. kalau aku di Leuven itu bagian Belgia dekat Belanda, jadi bahasa utamanya Belanda, tapi Leuven sendiri kota mahasiswa gitu, di mana banyak banget mahasiswa internasional, jadi semuanya bisa bahasa Inggris. Gitu. Oh, semuanya bahasa Inggris. Jadi bisa meskipun di perkuliahan sendiri Kak ya, Iya. kita full menggunakan bahasa Inggris kan? Mhm. Oke, oke, oke. Nah, ada nggak sih Kak tantangan atau struggle sendiri waktu belajar di sana? Mungkin dari awal sulit adaptasi atau sulit memahami pelajarannya, terutama ini ada pelajaran baru seperti yang disebutkan tadi ada art, filosofi dan sebagainya. Apa sih Kak? Jadi memang sedikit susah ya adaptasinya, bukan adaptasinya tapi membiasakan diri dengan mata kuliah yang benar-benar asing total gitu. Terutama ada beberapa mata kuliah kalau di Leuven itu kebanyakan yang menggunakan bahasa Inggris itu kuliah S2 atau S3 gitu. Jadi misalnya yang kelas filosofi saya gitu, orang-orang semua udah tahu tentang filosofi. Tinggal ini extension of philosophy gitu. Sedangkan aku nggak punya basic filosofi, jadi kayak agak ini ngomongin apa gitu. Iya, iya, iya. Itu sih. Jadi kesulitannya ada di situ, adaptasi awal-awal. Tapi sebenarnya setelah baca materi yang dikasih dosen gitu, kalau rajin baca, belajar gitu tiap minggu merhatiin di kelas gitu, itu pasti bisa catch up gitu sih. Jadi it's not that worrying gitu. Oke, oke, oke. Nah, Maver juga kepo nih Kak. Sebenarnya kalau kita berkuliah selama 4 tahun nih, ISMA ini cuma bisa sekali kita dapatkan atau sebenarnya ada kesempatan lain lagi Kak? Untuk ISMA sendiri cuma bisa sekali, jadi kalau udah berangkat sekali nggak bisa berangkat lagi gitu. Oke. Dan ada batasan semester nggak sih ISMA ini Kak? Ada untuk semester 5 dan semester 7. Jadi daftarnya pas semester 4 dan semester 6. Oke, oke. Nah, bagi teman-teman sekarang, nah ini kesempatan bagus banget ya, terutama buat penonton sekarang yang memang di semester-semester awal atau lagi maba sekarang mungkin lagi nonton, bisa banget untuk mengikuti ISMA. Nah, cara daftarnya nih, kalau boleh tahu, kemana Kak? Cara daftarnya bisa langsung di website. Semua ketentuannya bisa dilihat di websitenya ISMA. Kalau nggak salah dia isma.
RI atau gimana gitu, bisa coba di Google langsung search ISMA, itu pasti keluar websitenya paling atas. Itu semua persyaratan, ketentuan itu udah ada pasti lengkap di sana. Jadi itu bisa diikutin. Oke. Nah, untuk next ISMA ini berarti akan ada di tahun 2024 atau di akhir tahun ini ada kan? Ini karena kita mau naik semester ganjil, itu batch ISMA yang ketiga ini akan berangkat gitu ya. Ada beberapa yang sudah berangkat malah gitu. Jadi belum ada pendaftaran. Nanti pendaftaran akan dibuka kira-kira di bulan Januari, Februari gitu, itu akan dibuka gitu. Tapi lebih baik menyiapkan semuanya dari sekarang. Dari sekarang. Nah, itu betul. Nah, persiapannya apa aja nih, Kak? Kalau mau daftar ISMA? Persyaratan ISMA sebenarnya lumayan banyak gitu ya. Pertama, mereka minta IPK minimal 3,0 gitu. Tetapi berdasarkan keterima anak-anak yang diterima, teman-teman yang keterima itu rata-rata paling kecil itu 3,4, 3,5 gitu mereka IPK-nya gitu. Jadi ada baiknya teman-teman mempertahankan IPK-nya sebisa mungkin di atas 3,4 gitu ya. Terus yang kedua yang perlu disiapkan adalah tes bahasa Inggris. Ini ada 3 macam, ada IELTS, TOEFL, sama Duolingo English Test gitu. Yang paling murah adalah Duolingo English Test, dan ini diterima di most universities itu menerima Duolingo English Test gitu. Jadi itu juga bisa disiapkan dari sekarang, mau ikut IELTS, mau ikut yang mana gitu, disiapkan pertama biayanya, dan yang kedua pasti belajarnya gitu ya. Terus habis itu yang ketiga yang diminta adalah nantinya akan diminta CV gitu. CV itu juga sebaik mungkin dibangun seawal mungkin gitu, dari maba gitu ya, dibangun CV-nya. Dan CV-nya ini yang diminta variatif ya, jadi kita bukannya memberikan CV kita langsung plek gitu, enggak. Gitu. Tapi akan ada kolom-kolom yang mana kita harus isi semuanya gitu. Bisa dikosongin, tapi ya lebih baik kalau diisi gitu. Jadi yang kolom pertama itu organisasi, kolom kedua adalah prestasi penghargaan lomba, yang ketiga itu pengalaman kerja atau magang gitu. Terus habis itu keempat itu penerbitan buku atau penerbitan apapun yang ISBN gitu. Terus ya kalau nggak salah 4 kolom itu. Jadi sebisa mungkin teman-teman mencari pengalaman seluas-luasnya yang bisa menutupi 4 kolom ini gitu. Masing-masing kolom ada slot 3 gitu. Jadi kalau bisa minimal 1 gitu masing-masing. Terus selain CV, yang keempat adalah esai. Jadi menyiapkan esai. Jadi dikasih 4 pertanyaan oleh ISMA, kita menjawab dalam batas kata gitu. Nah, biasanya kalau bisa, saran aku adalah carilah mentor untuk ini, untuk 2 hal sebenarnya. Yang pertama ada 3 hal, maaf. Yang pertama adalah pemilihan universitas, yang kedua adalah esai, dan yang ketiga adalah wawancara, kalau lolos ke tahap wawancara gitu. Karena 3 hal ini menurut saya yang make or break gitu sih sebenarnya. Jadi tergantung pemilihan universitas, kita bisa lolos, bisa juga nggak lolos gitu. Kalau misalnya nggak cocok dengan semua ketentuan yang kita punya gitu, kita milih universitas di Amerika gitu dengan IPK 3,3 terus bahasa Inggris yang minimal gitu, kita pilih ke Amerika. Itu nggak mau bilang pasti, tapi ada kemungkinan besar tidak lolos gitu. Jadi yang pertama itu pasti mentor untuk pemilihan universitas. Yang kedua mentor untuk esai juga perlu. Lebih baik ngambil mentor untuk esai yang dulunya pernah ISMA gitu. Karena kan dia punya cara untuk menjawab itu dan dia lolos gitu kan. Jadi ya bisa bukan ditiru tapi belajar dari dia gimana caranya kita menjawab di soal esai gitu. Dan yang wawancara juga kalau bisa dengan alumni ISMA gitu, karena mereka yang punya pengalaman tahun lalunya diwawancarai. Jadi tips and tricks gimana caranya mereka bisa menjawab pertanyaan tersebut gitu, itu juga penting, mentor. Gitu. Nah, pastinya boleh banget gak sih Kak, kalau semisal buat penonton sekarang nih, yang pengen ikut ISMA di batch selanjutnya, mungkin bisa langsung tanya-tanya ke Kak Andini. Bisa. Oke. Nanti bisa langsung cek aja Instagramnya Kak Andini, teman-teman ya. Nah, gitu. Nah, Mifer juga pengen tahu nih, apakah ada dokumen-dokumen khusus sebelum Kak Andini pergi ke Belgia? Ada nggak sih Kak dokumen-dokumen yang harus diterjemahkan
ke bahasa Inggris atau mungkin bahasa Belgianya langsung yang harus ditujukan ke universitasnya? Itu akan tergantung pada masing-masing negara gitu ya. Kemarin kebetulan yang Belgia itu ketentuan visanya tidak ada yang perlu ditranslate gitu ya. Oke. Tetapi aku tahu beberapa negara lainnya itu memerlukan Ya. translatean dari dokumen gitu. Misalnya apa namanya, surat dari kampus itu perlu ditranslate ke bahasanya mereka gitu. Jadi Oh, itu ada beberapa negara yang membutuhkan hal tersebut gitu. Misalnya iya. kalau nggak salah mana ya, Hungaria mungkin kalau nggak Enggak. salah, lupa ya. Tapi ada beberapa yang perlu gitu. Oke, oke. Salah satunya mungkin di Turki ya. Soalnya kemarin Miver kesempatan untuk mengundang Kak Bagja, dia itu peraih beasiswa di Turki juga. Hmm? Jadi ada beberapa dokumen yang harus diterjemahkan, kayak contohnya KK, KTP, transkrip nilai, Ya, dan ijazah. Nah mm-mm. itu perlu banget. Nah buat teman-teman sekalian juga yang sekarang lagi nonton, dokumen-dokumen tersebut itu nggak boleh diterjemahkan asal-asalan, bener nggak Kak? Benar. Nah, maka dari itu ada yang namanya profesi penerjemah tersumpah teman-teman. Nah, translation transfer pastinya menyediakan nih buat kalian semua yang memang ingin kuliah di luar negeri atau mungkin ikut ISMA, pastinya mungkin ada persyaratan untuk penerimaan dokumen seperti itu. Translation transfer adalah solusinya. Jadi kalian bisa nih langsung terjemahkan dokumen-dokumen tersebut, KK, KTP, transkrip nilai dan sebagainya, itu bisa banget ke translation transfer. Langsung DM aja Instagram translation transfer untuk Minfer nanti kasih diskon, apalagi di akhir Juli ini ada diskon besar-besaran buat kalian semua. Bener nggak Kak? Iya. Oke. Nah, ternyata selagi kita ngobrol dari tadi ada banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan ke orang-orang nih. Mungkin Minfer bisa bacakan sedikit Kak ya. Mungkin beberapa pertanyaan menarik mengenai Ismail. Ini ada yang tanya, Kak, mata kuliah apa yang Kakak ambil di sana dan semenarik apa pembahasannya dari mata kuliah tersebut? Bisa diceritakan sedikit. Tadi sudah sempat di-mention. Nah, mungkin yang belum tahu nih, seberapa menarik nih mata kuliah yang Kakak ambil. Ada 3 tadi kan, filosofi, ada art, sama hubungan internasional. Ya. Kalau untuk segi menariknya, menurut aku menarik banget gitu ya. Oke. Dan nggak cuman mata kuliah yang aku ambil, tapi mata kuliah yang diambil teman-teman aku, yang bahkan dari universitas yang berbeda, itu ketika berbagi cerita dan pengalaman, itu ternyata semuanya menarik gitu. Misalnya kalau dari aku sendiri, di arts, itu aku belajar arts in Europe. Jadi aku bisa belajar, oh ternyata awal mula seni di Eropa itu seperti apa, bedanya dengan zaman sekarang itu apa, prosesnya tuh gimana gitu. Atau misalnya di yang hubungan internasional, khususnya kita belajar tentang institusi dan kebijakan Uni Eropa gitu ya. Jadi aku bisa belajar, oh ternyata Uni Eropa itu kayak gini gitu. Sebelumnya aku cuman tahu dari misalnya searching Google, sekilas-kilas news gitu, berita atau omongan dari orang lain. Tapi pada saat kuliah di sana itu kebetulan yang mengajar adalah salah satu direktur dari European Commission, yaitu salah satu lembaga di Uni Eropa gitu. Jadi langsung dengar ceritanya gitu, dan kayak oh iya dia suka nge-spill gitu ya, kayak oh iya negara ini problematik loh gitu, kayak oh kayak gitu kan kita nggak tahu ya, dari Google itu nggak mungkin dapat gitu. Sedangkan langsung dari orangnya dia kayak oh iya ya dulu tahun 1900 sekian itu negara A itu kayak begini loh ke negara B gitu, kayak oh gitu. Jadi menarik banget sih emang yang ditawarkan oleh ISMA. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Ini ada pertanyaan lanjutan. Kak, UT bisa ikut ISMA nggak? Mungkin yang dimaksud universitas terbuka ya. Nah, ada batasan nggak sih Kak untuk ISMA ini? Apa hanya untuk universitas negeri aja atau gimana? Untuk batasan tidak ada. Jadi semua universitas di Indonesia yang terdaftar di pemerintah itu pasti eligible untuk ISMA. Oke, terjawab ya. Jadi nggak ada batasan apapun. Mungkin kalian banyak kesempatan yang bisa kalian ambil. Next, Kak, ISMA sama MOSMA sama nggak? MOSMA ini apa? MOSMA. Mungkin Kak Adini tahu? Enggak tahu sih, nggak pernah dengar. Oke. Kita move pertanyaan selanjutnya. Mungkin
Nah ini, Kak, ada nggak sih target minimal untuk tes TOEFL, IELTS, sama Duolingo itu kisaran berapa, Kak? Mm-mm. Sebenarnya ya ada ketentuan-ketentuan yang diminta minimalnya dari ISMA itu ada Oke. untuk saya kurang ingat kalau yang untuk TOEFL dan Duolingo karena saya ngambilnya IELTS gitu ya. Ayo. Tapi kalau nggak salah yang Duolingo itu kisaran berapa ya? 400 atau 500 gitu aku lupa, maaf gitu. Oke, Tapi untuk TOEFL benar-benar nggak ingat saya, maaf gitu. Tapi ada kok semua di websitenya ada ISMA infonya. gitu. Oke, Kalau untuk IELTS itu minimalnya 7 kalau nggak 7. salah ya. Dan aku dapetnya 8,5 gitu dari 9. Oke, oke. Tapi kalau menurut aku lebih baik jangan ngincar minimalnya, tapi Benar. ngincar di atas itu Ya, gitu. Jadi situ. jangan 7 tapi 7,5 gitu. 7,5. Jadi supaya ada apa ya, lebih baik daripada si minimal gitu. Iya, iya. Dan itu juga bisa jadi salah satu syarat untuk mengalahkan kompetitor lainnya kan ya Benar. pastinya. Mm-mm. Oke, benar. Jadi persiapkan teman-teman mulai sekarang untuk tes bahasa Inggris kalian. Nah, ada juga yang tanya nih, Kak, sebelum ambil beasiswa, ada nggak sih ketakutan tersendiri? Mungkin takut nggak bisa beradaptasi di sana, atau mungkin takut dengan kebudayaannya yang nggak bisa Mm-mm. relate dan sebagainya. Gimana, Kak? Menurut aku pasti semua orang punya ketakutan sendiri-sendiri gitu ya. Ada beberapa yang apa namanya takut bahasa gitu ya. Kalau Iya, benar. misalnya di Belgia sendiri karena aku udah tahu kalau bahasa Inggris pasti dipakai, aku nggak punya kekhawatiran itu. Tapi kalau misalnya aku dikirim ke Italia, itu pasti aku khawatir, aduh, gimana Iya, ini aku nggak bisa bahasa Italia nih, gitu kan. Nah itu pasti iya. gitu. Atau misalnya kalau aku sendiri pribadi itu karena anak tunggal gitu, nggak Oke. pernah merantau, itu Iya. khawatir gimana nih kalau tinggal di sana sendirian gini gitu. Hmm. Tapi sebenarnya untuk aku pribadi rasa excitednya itu mengalahkan semua kekhawatiran. Jadi kayak I can't wait to Langsung leave. ditunggu. Iya. Jadi ya kurang di bagian situ untuk aku kurang. Untuk aku pribadi kalau khawatirannya cuman di arah kayak apa ya? Aku bisa nggak memaksimalkan waktuku di sana. Jangan-jangan aku Oke. 6 bulan sia-sia gitu, atau 6 bulan aku nggak ngapa-ngapain gitu kan. Itu sih Hmm. kekhawatiranku gitu. Tapi alhamdulillah semuanya teratasi gitu. Menurut aku untuk teman-teman yang punya kekhawatiran, apapun itu kekhawatirannya, Ya, kuncinya adalah research gitu. Misalnya research. teman-teman khawatir tentang adaptasi, research yang matang gitu. Di sana itu kehidupannya itu seperti apa, bahasa yang digunakan seperti apa, bahasa Inggris kira-kira bisa nggak ya, atau aku harus Hmm. belajar lagi ya gitu. Terus kayak gimana caranya bisa bergaul dengan orang-orang sana gitu. Semua ini ada di YouTube gitu. Jadi gampang banget Oke. untuk research sebenarnya. Benar-benar. Jadi intinya research sebelum kalian memutuskan segala hal. Ada Mm-mm. juga nih yang bertanya, Kak Andin, berarti universitas swasta nggak bisa ikut ISMA ya? Tadi udah dijawab bahwasanya Pasti. bisa terbuka eligible. Nah, ini ada yang tanya, Kak, tips untuk membuat IC yang menarik dong, Kak. Nah, gimana nih? Ada nggak sih tips khususnya untuk buat IC? Ya, untuk essay menurut aku kunci paling besar adalah, biar nggak terlalu panjang nih, tapi Oke. kunci paling besar adalah selling yourself. Bukan jual diri ya, tapi maksudnya jual versi diri kita yang paling terbaik gitu, kita jual gitu ke pembaca kita, yaitu pihak ISMA-nya itu. Jadi Oh, semua yang kita bisa, it's like extended version of be yourself. Karena be ya, yourself itu penting. Tapi kalau penting. cuma be yourself tapi nggak diringkas dengan baik, ya kalah sama yang lain gitu. Nah, Pastinya. jadi sebenarnya be yourself dengan kita tahu kemampuan kita di mana, Iya. pengalaman kita apa, kemudian Hmm. kita packaging supaya kelihatannya wah, orang ini nih keren banget nih, kita harus ngirimin orang ini nih gitu. Iya. Misalnya Oke. kita punya pengalaman belajar tari Bali gitu ya, misalnya tari Bali gitu, atau tari daerah mana gitu, Iya. kita packaging aja di esai, kita nulis tentang, oh iya aku belajar tari Bali selama 10 tahun, prosesnya adalah gini gitu, sehingga aku belajar untuk bisa pertama menghargai budaya Bali gitu, kedua belajar apa gitu, gimana, sehingga kelihatan kayak kita kandidat yang punya value sangat tinggi, lebih dari cuman sekedar IPK dan bahasa Inggris, tapi kita sebagai pribadi menarik banget nih buat dikirim gitu. Oke. Mungkin bahasa anak sekarang itu personal branding nggak sih, Iya, Kak?
personal branding. Personal branding itu harus mulai dibangun dari sekarang, apalagi buat teman-teman yang sekarang masih semester-semester awal. Banyakin portofolio pastinya agar bisa memperbanyak CV kalian, terus gali sedalam-dalamnya personal branding kalian, itu paling penting banget. Benar. Nah, Minful juga pengen tahu nih, ada nggak sih role modelnya Kak Andini nih? Siapa sih kira-kira yang bisa ngebentuk Kak Andini sampai sekarang nih, sampai di titik sekarang nih? Siapa sih role modelnya? Susah ya ini. Kalau untuk role model yang aku look up to dan aku pengen tiru, itu aku tertarik banget sama Maudy Ayunda. Menurut aku Kak Maudy itu sangat-sangat keren dan kayak apa ya, humble dan wah, plus lah. Tapi bukan Kak Maudy yang aku look up to. Kalau misalnya aku menjalankan semua yang aku lakukan selama ini tuh bukan Kak Maudy sih, tapi lebih ke arah bukan role model, tapi pendorong. Itu orang tua. Ini klise banget ya, tapi ya orang tua lah yang mendorong gitu, kayak apa namanya, termotivasinya dari situ. Maksudnya kayak, oh iya aku sadar kalau misalnya mama papa banyak berkorban buat aku gitu, jadi aku mau apa ya, bisa give back dengan bikin mereka bangga. Gimana caranya? Oh ya dengan lakuin ini itu gitu, menang ini itu, something like that. Tapi ya for myself as well, tapi juga mengingat oh ya orang tua aku banyak berkorban, mereka selalu support aku, gimana caranya bisa balik gitu. Itu juga penting sih. Penting pastinya, menjadi support system terbaik ya orang tua itu, keluarga kita itu. Iya. Nah, Kak Andini, kenapa sih dulu memilih Universitas KU Leuven sebagai labuan di ISMA ini? Oke, jadi untuk KU Leuven sebenarnya ada dua jawaban. Satu jawaban diplomatis dan yang kedua jawaban yang sejujur-jujurnya. Gitu. Jadi kalau untuk diplomatis, tapi juga dari aku sendiri adalah KU Leuven itu menarik banget. Dia top 1 university di negaranya, itu yang pertama. Dia number 1 university dan dia masuk termasuk salah satu universitas paling bergengsi satu Eropa gitu. Jadi itu yang secara nomor itu menarik gitu kan. Selain itu karena dia tempatnya di Leuven yang mana aku tahu itu tempatnya aman, tempatnya ramah, tempatnya sangat international friendly, itu aku udah plus point buat aku juga gitu. Dan penempatannya dia sangat strategis ya, di Belgia itu kemana-mana murah gitu ya. Jadi itu oke banget gitu. Karena dia di tengah Eropa banget nih, pusat Eropa di Belgia gitu. Nah, nah tapi dan juga kayak ya tertarik juga di KU Leuven gitu, intinya gitu. Tapi untuk jawaban sejujur-jujurnya karena menurut aku peluang keterima di KU Leuven itu lebih tinggi daripada kalau aku memilih di universitas lain. Dan ini termasuk tadi tips aku, yaitu pilihlah universitas yang tepat gitu untuk kalau mau keterima gitu. Benar. Jadi aku milih itu karena dilihat-lihat statistik dari tahun lalu kok yang daftar di KU Leuven tergolong nggak sebanyak yang lainnya gitu. Dan yang tahun lalu yang nilainya mereka paling tinggi dan paling rendah, aku bisa kok nyampe itu gitu. Jadi kayaknya bisa keterima gitu. Jadi akhirnya milih di situ. Oke. Nah, tentunya prestasi yang Kak Andini raih sejauh ini nggak lepas dari peran Universitas Malang, Kak. Betul. Pastinya. Pasti. Nah, mungkin kalau boleh dijelaskan sedikit, kenapa UM bisa menjadi pilihan tepat nih buat teman-teman sekarang atau yang penonton yang ingin berkuliah di UM nih. Apa sih, ada nggak sih keunggulan khusus yang mungkin ditawarkan UM agar menjadi atau mencetak mahasiswa berprestasi seperti Kak Andini sekarang? Apa sih? Jadi untuk UM sendiri, aku berbicara fakultas sastra ya, karena aku dari fakultas sastra. Menurut aku UM itu sangat suportif terhadap mahasiswanya, terutama dalam bidang prestasi, terutama di fakultas sastra ya. Mereka itu selalu mendorong kita untuk berprestasi, untuk mencari prestasi, untuk ikut lomba ini, ikut lomba itu, dan semua difasilitasi, semua diwadahi. Bahkan kita kalau mau meminta dana,
itu pasti dikasih jalan, pasti dibantu Oke. gitu ya. Nah, Iya. selain itu sastra Inggris sendiri dia juga dosen-dosennya sangat suportif both Hmm. in academic maupun secara non akademik seperti lomba gitu. Dan Iya. mereka juga sering banget mengadakan kompetisi-kompetisi secara nasional di Iya. mana ya karena diadakan di UM sehingga ya anak UM pasti tahu duluan gitu kan, dan kita pasti Hmm. dibimbing dan lain sebagainya. Jadi itu juga bisa menambah value kita di CV dan juga secara pengalaman gitu sih. Oke, oke. Nah, Minfur juga terima kasih banyak nih kepada Bu Yusnita, Mm-mm. dosennya Kak Andini yang membukakan jalan nih agar Minfur bisa mengundang Kak Andini sekarang. Terima kasih Bu Yusnita apabila Bu Yusnita sekarang menontonnya. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman sekalian bisa kalian ambil manfaat yang sudah kita diskusikan dari tadi, sudah kita obrolkan bagaimana struggle-nya Kak Andini bisa sampai di titik ini, gimana tips dan triknya Kak Andini bisa sampai mendapatkan ISMA. Nah itu pastinya sangat berarti dan memotivasi teman-teman sekalian. Nah sebelum kita berakhir, sayang banget ini 1 jam gak kerasa ya obrolan kita, Iya. saking serunya. Nah, Weaver juga gak lupa ingatkan buat teman-teman sekalian, buat penonton nih, terutama buat Anda perusahaan yang membutuhkan jasa penerjemahan legal, terutama mungkin buat perusahaan sekarang yang lagi merintis, membutuhkan jasa penerjemahan website, nih paling penting banget nih, bisa juga ke Translate Transfer. Gak hanya itu teman-teman, buat Anda perusahaan yang membutuhkan jasa penerjemahan buku panduan, MOU, dokumen-dokumen legal lainnya bisa ke Translate Transfer. Dan buat teman-teman sekalian, terutama yang ingin kuliah di luar negeri, bisa menerjemahkan dokumen seperti KK, KTP, ijazah, dan dokumen-dokumen lainnya ke Translation Transfer. Karena Translation Transfer mempunyai layanan penerjemahan tersumpah yang langsung terdaftar di Kemenkumham dan pastinya tersertifikasi dan mempunyai jam terbang yang sangat tinggi sekali bagi penerjemah kita semua. Nah, sebelum ke pertanyaan terakhir nih, Minfer pengen tanya, ada nggak sih Kak saran untuk mahasiswa sekarang yang ingin meraih prestasinya nih di bidang bahasa seperti yang Kak Andini capai? Ada nggak sih saran khususnya? Mm-mm. Jadi saran aku ada 3, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Minford. Oke. Ada 3 sebenarnya. Yang pertama sedikit promosi ya. Jadi Oke, Kak. untuk yang pertama saran aku adalah ikutlah kegiatan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, jangan pernah ngelimit diri untuk Oke. enggak deh aku anak debat, aku nggak mau ikut yang lain. Itu jangan itu ya. Ya, Jadi boleh. ikut aja semua kegiatan apapun itu yang ada, ikutin aja. Kalau rezeki menang keren gitu, bisa dapat Keren. di CV gitu, bisa dapat uang, bisa dapat Iya. sertifikat. Kalau misalnya kalah pun, pengalaman dari ikut lomba tersebut itu pasti nggak tergantikan, nggak bisa didapatkan dari kita cuma nonton Iya. gitu, tapi dari ikut gitu. Nah, khususnya nih dari UM itu kita mengadakan 2 kegiatan di akhir tahun ini yang bisa diikuti oleh teman-teman. Yang pertama namanya UM The Universe. Ini adalah ajang karya ilmiah gitu ya. UM The Universe itu konferensi tahunan yang akan memberikan banyak pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang sastra Inggris, English Linguistics, dan juga English Teaching. Jadi mengajar bahasa Inggris gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik dengan itu bisa banget lihat di Instagramnya Legato atau UM gitu ya. Nah, yang kedua ada juga namanya UM Debate Competition. Itu untuk teman-teman yang mau mencoba untuk berdebat secara bahasa Inggris, itu bisa banget ikut ini. Kebetulan aku salah satu jurinya, juri intinya. Jadi bisa ketemu di itu karena ini full offline gitu, tanggal 3-5 November. Ini juga pasti bisa dilihat di Google ada, di Instagram juga ada, Legato. Kalau misalnya mau informasi lebih, bisa banget hubungin aku gitu ya. Nah, itu yang pertama gitu, ikut sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah, tadi udah aku bilang sih, jangan takut untuk mencoba dan gagal. Bahasa bukanlah bidang yang ada rumusnya, bisa dihafalin, terus habis itu jalan gitu, nggak bisa gitu, butuh banyak trial and error, butuh pengalaman dan butuh dikoreksi orang lain gitu. Dan semua itu nggak instan dan nggak bisa hanya belajar terus, tapi harus coba
harus diomongin, harus dipraktekkan gitu kan ya. Nah, jadi salah menurut aku itu wajar tapi tidak merugikan. Jadi apa salahnya kita coba gitu kan. Itu yang kedua, jangan takut salah. Dan yang ketiga, itu yang aku belajar di Belgia sih sebenarnya dan sekarang aku terapkan di kehidupan aku adalah you are you and they are them. Jadi kita nggak perlu ngikutin apa kata orang. Kalau misalnya emang mereka punya cara tersendiri yang nggak cocok sama kita, ya nggak usah dipaksa gitu. Mereka mau bilang, ih kamu kok gitu sih caranya, nggak benar, harusnya ikutin aku. Tapi kalau nggak serak sama kita, ya udah nggak usah dihiraukan gitu kan. Jadi dimasukin, dicatat gitu, diresapi. Tapi kalau nggak cocok ya udah gitu kan. Nah, jadi it's okay gitu. Language is a process dan proses setiap orang itu berbeda-beda. So don't worry and just focus on your own growth. Gitu sih menurut aku. Ya, itu semua saran dari aku. Oke, menarik banget sarannya dan pastinya bisa motivasi para penonton sekarang nih, agar bisa menjadi seperti Kak Ali ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk ikuti event yang ada di UM seperti yang disarankan oleh Kak Andi ini. Oke. Dan semisal kalian kelewatan event apa aja tadi, bisa langsung nih tanyakan ke Instagramnya Kak Andi ini. Sudah Minver tag di postingan Minver sebelumnya, di posternya. Bisa langsung ke Instagram tersebut. Oke, nah ini teman-teman juga ngasih semangat nih. Makasih Kak, sehat selalu. Oke, semangat semuanya. Nah, Kak ini nggak terasa udah 1 jam berlalu acara Transfer Talk Breaking Barriers kali ini. Dan Minver ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang Kak Andi ini berikan. Dan semoga di lain waktu Minver dan Kak Andi ini bisa melakukan kolaborasi yang lebih hebat lagi. Amin. Terima kasih Kak Andini atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, terutama di kesempatan yang lebih hebat lagi. See you Kak Andini. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Oke, semangat Kak.